Mengapa Yesus tinggal 40 hari di bumi sebelum naik ke surga? Mari kita bahas bersama. Penjelasan yang paling mungkin adalah bahwa Yesus menggunakan waktu 40 hari itu sebagai paralel dari waktu yang ia lalui di padang gurun. Sama seperti ia menghabiskan 40 hari di padang gurun untuk mempersiapkan pelayanannya. Kini ia tinggal bersama para rasul selama 40 hari. Mempersiapkan mereka untuk pelayanan yang akan mereka lakukan. 1. Membuktikan bahwa Yesus benar-benar bangkit dari kematian. Para pengikut tahu bahwa penguasa Roma telah membunuh Yesus, dan bahkan tubuhnya telah diturunkan dari salib dan dibaringkan di dalam kubur. Dan ketika itu terjadi, mereka dipenuhi dengan keputusasaan dan ketakutan, banyak dari mereka yang kemudian bersembunyi. Padahal mereka benar-benar percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan, dan saat mengetahui Yesus sudah mati mereka menjadi hilang harapan. Mereka lupa akan janji Yesus bahwa Dia akan bangkit dari kubur. Dan ketika Yesus menampakkan diri di antara mereka setelah kebangkitan itu, hidup mereka berubah. Selama 40 hari itu, ia menampakkan diri kepada sebagian besar murid-muridnya untuk membuktikan bahwa ia telah bangkit dari kematian oleh karena kuasa Allah. Paulus dengan tegas mengatakan, sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus, kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. 1 Korintus bab 15 ayat 6. Perlu diketahui, surat 1 Korintus ditulis pada sekitar tahun 53 Masehi. Setelah penampakan kepada lebih dari 500 orang, Paulus berkata, selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. 1 Korintus bab 15 ayat 7. Hal ini menunjukkan penampakan pertama kepada Yakobus, saudara Tuhan, dan kemudian penampakan berikutnya kepada 12 murid, yang pada waktu itu termasuk pengganti Yudas, yaitu Matias. Lihat Kisah Para Rasul bab 1 ayat 15-26. Secara khusus, Yohanes mencatat bahwa Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena di pagi hari kebangkitan dan kemudian ia menampakkan diri kepada murid-murid utama lainnya kecuali Thomas pada hari yang sama. Yohanes sepertinya menuliskan catatan yang lebih rinci tentang dua bukti yang sama, dengan menjelaskan bahwa yang pertama terjadi ketika Yesus meminta Thomas menyentuh luka di tangan dan lambungnya, bab 20 ayat 24-28, dan ketika ia menampakkan diri kepada 7 murid di Danau Galilea dan makan ikan bakar bersama dengan mereka. Lukas memberitahu kita lebih banyak lagi dalam Injilnya, yang menunjukkan bahwa Yesus menampakkan diri kepada 2 orang murid, salah satunya adalah Kleopas di jalan menuju Emmaus. Dan dalam perjalanan ke Emmaus, ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Lukas bab 24 ayat 27. Dan bagaimana kematian dan kebangkitannya menggenapi nubuat perjanjian lama. Lukas bab 24 ayat 44-48. 2. Berbicara mengenai kerajaan Allah adalah tema yang menonjol dalam Injil kanonik, dan kita diberitahu bahwa para murid tidak memahami hal-hal yang Yesus katakan kepada mereka sebelum hari kebangkitan. Kemungkinan besar dalam periode 40 hari ini,
Yesus mengulas kembali banyak ajarannya yang telah diajarkan sebelumnya tentang kerajaan Allah dan membantu para murid untuk memahaminya secara lebih utuh. 3. Mengingatkan murid-murid tentang misi yang akan mereka kerjakan. Dia juga mengajak mereka untuk segera menjalankan misi pekerjaannya. Tetapi sebelum itu mereka harus menunggu turunnya Roh Kudus. Dalam Kisah Para Rasul bab 1 ayat 4-5 dan 8, dan Lukas bab 24 ayat 49, kita melihat bahwa Yesus memerintahkan mereka untuk menunggu di Yerusalem agar Roh Kudus datang, baptisan Roh Kudus. Ini terjadi pada hari Pentakosta. Yesus mengingatkan para murid-muridnya untuk pergi melayani, memuridkan kembali, membaptis mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus dan mengajar mereka melakukan kehendak Allah. Amanat agung ini ditemukan dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 38 dan bab 22 ayat 16, Efesus bab 4 ayat 5, Kolose bab 2 ayat 12. 4. Mengajarkan tentang pentingnya 3 unsur utama dalam pelayanan para murid. Sebelum terangkat ke surga, Yesus mengajarkan para murid tentang 3 unsur penting yang harus mereka terapkan dalam pelayanannya, yaitu pentingnya komunitas dan kepemimpinan. 1 Korintus bab 12 ayat 27, akan muncul penulis-penulis Injil yang dipenuhi Roh Kudus untuk menuliskan Perjanjian Baru sebagai pelengkap kitab Perjanjian Lama yang telah ada, serta pentingnya perjamuan kudus. 5. Menyadarkan para murid bahwa Yesus tetap setia meskipun mereka tidak setia. Saat masa-masa penderitaan Yesus, banyak murid yang kemudian menyangkali Dia. Mereka semua lari dan takut. Tak seorang pun yang setia menunggu Yesus saat Dia disalibkan, kecuali kaum perempuan. Dan ketika Yesus menampakkan dirinya setelah kebangkitan, Dia ingin menyatakan bahwa Dia telah mengampuni mereka. Mereka merasa malu dan takut atas tindakan pengecut mereka, namun Yesus justru mengampuni dosa mereka. Di saat Yesus bertemu Simon Petrus, tidak kebetulan bahwa Yesus juga menanyakan pertanyaan yang sama kepadanya sebanyak 3 kali, Yohanes bab 21 ayat 1-19. Yesus masih tinggal di bumi selama 40 hari untuk mengajar murid-muridnya dan mempersiapkan mereka untuk tugas memberitakan tentang kerajaan Allah dan keselamatan ke seluruh dunia. Selain itu, Yesus juga melakukan banyak hal-hal lainnya selama kesempatan itu. 6. Memberitakan dan bersaksi. Kita melihat dalam Kisah Para Rasul bab 10 ayat 42, bahwa Yesus memerintahkan para murid memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi, bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Bangkit dengan tubuh kemuliaan. Seperti yang telah dibahas bahwa selama 40 hari Yesus ada di bumi setelah kebangkitannya, Dia berada dalam tubuh yang dimuliakan. Ini adalah tubuh yang sama yang suatu hari akan kita dapatkan. Jadi ketika kita mengingat kenaikan Yesus ke surga, kita harus ingat bahwa Dia akan datang kembali menjemput kita yang percaya. Wahyu bab 22 ayat 7. Sesungguhnya aku datang segera. Yohanes bab 20 ayat 30-31. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya, yang tidak tercatat dalam kitab ini, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya, bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya.